Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Dalam kasus ini kejaksaan tersangkut dengan konflik kepentingan. Meskipun ada beberapa tadi disebut Bu Katarina Girsang, saya mengenalnya dengan baik saat di KPK, tapi akan sangat sulit bagi kejaksaan untuk benar-benar berjarak. Kalau sudah menindaklanjuti penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansah, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru. Kejaksaan Agung juga telah membentuk tim khusus untuk menangani perkara ex-Jampitsus, di mana anggotanya sebagian besar merupakan jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan misalnya yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Sprindik baru kami terbitkan, makanya sprindik yang sifatnya khusus kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang. Di antaranya ada Saudara Priyono, ada Saudara Katarina Girsang, ya. Ada Jata Dungalo. Dalam siaran pers Kejaksaan Agung, Kapus Penkum Anang menyatakan sprindik tersebut menegaskan status ex-Jampitsus Febri Adriansah masih tersangka. Hal itu didasari oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Pegiat anti korupsi yang juga mantan Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif berharap setelah menetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung segera menahan ex-Jampitsus Febri. Oleh karena itu kita berharap bahwa nomor 1, kalau kita mau serius, jaksa segera mentersangkakan. Kalau sudah mentersangkakan, segera menahan. Seperti itu. Jadi dalam waktunya ini hitungan minggu per minggu, karena barang bukti yang didapat sekurang-kurangnya yang dilihat oleh masyarakat sudah jauh lebih cukup untuk mentersangkakan orang tersebut, dan kedua untuk menahannya. Yang ketiga adalah siapa saja aktor-aktor yang terlibat, karena tidak mungkin dilakukan oleh hanya 1 orang. Sementara Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, khawatir Kejaksaan Agung akan mengalami konflik kepentingan saat mengusut kasus ex-Jampitsus. Meski Kejaksaan Agung telah membentuk tim khusus, namun menurut Usman, kasus ini sebaiknya diserahkan ke lembaga yang lebih independen, yaitu KPK. Tapi masyarakat juga menilai ada yang tidak beres seandainya kasus ini hanya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Terutama mengingat yang terlibat adalah orang nomor 2 setidaknya di Kejaksaan Agung. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan untuk memastikan bahwa kasus ini dibongkar sampai pada akar persoalannya. Jadi misalnya, kalau memang keterlibatan Jampitsus ini sudah tidak lagi bisa dibantahkan, segera tahan, dan sebaiknya Kejaksaan Agung tidak
memasuki wilayah ini sehingga akan meragukan kepercayaan masyarakat karena konflik kepentingan gitu. Sebaliknya, Jaksa Agung seandainya ia menyerahkan kepada KPK, itu justru akan memperlihatkan keterbukaan Jaksa Agung di dalam membuka masalah sistemik di dalam kelembagaannya. Bahkan menyerahkan kasus ini ke lembaga yang memiliki independensi lebih. Nah, dalam kasus ini kejaksaan tersangkut dengan konflik kepentingan. Meskipun ada beberapa, tadi disebut Bu Katarina Girsang, saya mengenalnya dengan baik saat di KPK, tetapi akan sangat sulit bagi kejaksaan untuk benar-benar berjarak, apalagi seandainya kasus korupsi Febri ini benar-benar dibongkar. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan penyerahan penanganan kasus ex-Jampitsus dari polisi ke Kejaksaan Agung adalah untuk mengurangi gesekan antara kedua lembaga hukum tersebut. Namun Sahroni juga berharap KPK bisa terlibat. Pelimpahan ya proses penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Ya. Ini kan konflik kepentingan yang berat nih antara dua lembaga. Nah, di sisi lain ada hal yang memang akhirnya untuk mengurangi gesekan terlebih dalam adalah jangan sampai pecah antara dua lembaga ini. Nah, akhirnya Pak Presiden dalam hari ini Kepala Negara memanggil para pimpinan kedua lembaga untuk menyampaikan hal-hal apa yang menjadi keputusan bersama. Akhirnya dilimpahkanlah itu dari kepolisian ke kejaksaan. Ini karena kasus terkait dengan tontonan publik. Saya nggak yakin kalau ini akan dipermainkan oleh oknum atau pihak-pihak untuk meloloskan mantan Jampitsus. Apalagi tadi sudah disampaikan akan melibatkan mantan tim dari KPK. Kita lebih senang kalau KPK ikut campur dalam hal ini. Pakar hukum Bivitri Susanti menilai tujuan penegakan hukum adalah mencari keadilan, bukan untuk mengurangi gesekan antara lembaga penegak hukum. Bivitri melihat ada upaya politik untuk meredam perkara ex-Jampitsus ini. Ada sempat TNI yang datang ke Polda Metro Jaya, ada yang menjaga di kejaksaan, dan kemudian ada yang menjaga di kejaksaan, dan kemudian ada pertemuan hari Kamis, ada pertemuan lagi Jumat malam, dan tadi Pak Sahroni sendiri bilang untuk mengurangi gesekan. Nah, jadi pertanyaannya, kok bicara gesekan nih antara polisi dengan kejaksaan? Sebenarnya tujuan penegakan hukum itu apa? Apakah untuk harmoni, tidak ada gesekan? Atau mencari keadilan untuk publik? Karena ini kasusnya korupsi. 74 kg emas itu lebih berat daripada Monas gitu ya. Itu yang banyak sekali ada di media sosial. Jadi ini memang bukan tontonan, tapi pencarian keadilan. Nah, pencarian keadilan itu menurut saya harus maksimal, Mas. Jadi bukan sekedar bisa diawasi publik, tapi sampai proses pengadilan. Nah, maksimalnya kayak apa? Pertama, benturan kepentingan itu harus dihindari sangat-sangat luar biasa. Maksudnya maksimal sekali harus dihindari. Anda mau bilang bahwa ada pemufakatan politik terkait dengan kasus hukum yang tengah diusut? Ya, saya kira itu sudah jelas dari yang sudah beredar di media massa. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Kapolri, dengan Menhan, dengan Jaksa Agung. Nah, ini yang kita mesti baca nih. Sementara Ketua KPK Setio Budianto mengaku telah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait supervisi perkara mantan Jampitsus. Soal apakah KPK akan mengambil alih penanganan perkara ex-Jampitsus, Setio mengatakan menghargai proses penyidikan yang berlangsung di Kejaksaan Agung. Sudah ada ketentuan, ada pasal 6 yang mengatur tentang kewenangan, koordinasi, dan supervisi. Nah, nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan, secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Komunikasi formal secara resmi antar kelembagaan sudah mulai berjalan belum? Ya, sudah mulai jalan. Termasuk komunikasi Bapak dengan Pak Jaksa Agung?
Tadi kan sebelahan saya sama beliau duduknya. Sudah membahas hal itu dengan Pak Jaksa Agung, Pak Jaya. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan ini. Publik kini berharap Kejaksaan Agung mampu menangani kasus Ex Jampitsus secara profesional dan transparan. Tim Liputan, Kompas TV.